Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu melakukan coaching supervisi akademik bersama saya Mukhlasin dari SD Negeri 2 Gemiring, Pak. Saya Muhammad Hanafi dari SMA 1 Nalongsari. Saya Sofiatun dari SDN 1 Gemiring Kidul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukhlasin. Alhamdulillah ya Pak, hari ini kita bisa bertemu secara langsung dalam keadaan sehat walafiat, tidak kontak telepon. Padahal yang selama ini kita berjumpa selalu di dunia maya ya Pak ya. Iya, alhamdulillah Pak Mukhlasin. Walaupun dekat tapi jarang ketemu. Lah inilah itu biasanya di dunia maya. Bagaimana kabarnya Pak Niam hari ini? Alhamdulillah baik Pak Mukhlasin. Alhamdulillah ya Pak, sehat. Baiklah Pak Niam, hari ini Pak Niam akan melakukan coaching ya. Nanti saya sebagai pengamatnya, nanti Pak Niam sebagai coachnya, dan ujinya kalau tidak salah siapa Pak? Bu Alfiah ya? Bu Alfiah. Oke. Baiklah Pak Niam, dalam kegiatan coaching nanti apa sih yang kira-kira bisa saya amati Pak dari kegiatan coaching yang Bapak akan laksanakan? Oh iya Pak Mukhlasin. Nanti dalam kegiatan coaching saya ingin diamati adalah kemampuan saya dalam menerapkan kompetensi-kompetensi dalam coaching. Kompetensi dalam coaching ya Pak. Nah, mungkin Pak Niam bisa menjelaskan tentang kompetensi-kompetensi yang akan Pak Niam lakukan dalam kegiatan coaching nanti. Iya, dalam kompetensi coaching itu diantaranya yaitu present, yaitu kehadiran secara penuh. Kemudian mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach nantinya. Yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach itu bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek dari coach tersebut atau masalah-masalah tersebut. Oh begitu ya Pak Niam ya. Jadi ada 3 kompetensi ya Pak ya, yakni tadi lisensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan sepenuh hati atau mendengarkan dengan baik, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu ini Pak yang akan saya tanyakan, indikatornya apa Pak bahwa jika kompetensi-kompetensi tersebut sudah bisa dijalankan dengan baik? Kira-kira bagaimana ya Pak? Oke, indikator dalam kegiatan coaching nanti yang saya lakukan nanti dengan melihat dan menggali coach saya untuk dapat mengeluarkan permasalahan dari coach tersebut, dengan mengeluarkan ide-ide yang cemerlang untuk mengatasi solusi permasalahan yang coach hadapi saat ini, seperti itu. Oh begitu ya Pak Niam ya. Kemudian untuk menggali Pak, untuk menggali coach seperti yang Pak Niam tadi katakan ya, atau Pak Niam utarakan, kira-kira apa yang Pak Niam lakukan? Oke, mungkin saya akan melakukan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tapi dengan suasana yang santai, relax, senang, agar coach itu merasa nyaman, tidak ada rasa tekanan atau rasa intimidasi seperti itu Pak, yang saya mungkin lakukan nanti biar berjalan dengan lancar dan Nyaman ya, senang ya. Oke, oh gitu ya Pak ya. Kalau begitu, karena ini untuk menyingkat waktu, silahkan tanya untuk segera melakukan coaching dengan Bu Alfiah guys. Silahkan, saya amati untuk dilaksanakan. Terima kasih ya Pak Niam ya. Ya Pak, terima kasih Pak Mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Alfiah. Ya, Selamat pagi ya Bu. Selamat pagi Pak. Saya sudah siang, lupa saya Pak. Tak lihat kok Ibu kok kayak ada masalah pucet gimana ya Bu? Bisa diceritakan masalahnya Bu? Iya Pak. Kebetulan ini saya mau cerita dulu ya Pak. Iya. Nanti semoga bisa mendapatkan solusi ya Pak.
Pak, kebetulan saya itu kan mengajar di kelas 4. Nah, murid saya itu anak dari satu sekolah itu paling sedikit Pak, yang lain kelas 1 sampai 6 tuh punya 30, 25. Kebetulan kelas saya itu cuma 11. Ada 3 anak perempuan, yang lainnya ada 8 itu laki-laki. Permasalahannya apa? Dari murid saya yang perempuan itu tadi kan cuma 3. Nah, satu yang namanya Aulia itu anaknya itu sering izin, Pak. Sering izin, sakit, ada izin ada acara. Namun kebetulan izinnya setelah saya amati itu kok setiap hari Kamis, Pak. Nah, ini yang saya bingungkan. Kemudian si Aulia ini juga anaknya memang pendiam. Jadi pendiam, kalau senyum itu agak susah. Jadi pendiam agak susah. Seperti itu Pak. Jadi ini kenapa anak ini kok sering nggak masuk, terutama di hari Kamis. Nah ini solusinya gimana Pak? Oh iya, mungkin dari obrolan ibu tadi, apa yang ibu harapkan dari nanti yang kita obrolkan ini? Yang saya harapkan ini Aulia ini jadi anak yang periang gitu Pak. Sebab anaknya tuh murung, diem, kalau ditanya juga diem, dijak senyum aja susah. Jadi saya harapkan dia itu rajin. Yang pertama dia rajin berangkat sekolah meskipun hari Kamis ya Pak. Kemudian dia juga mempunyai motivasi untuk belajar, jadi semangat. Kemudian menjadi anak yang gembira gitu Pak, jangan murung atau sedih seperti itu Pak. Berarti anak itu antusiasnya kurang, motivasinya kurang, aktifnya Iya, kurang. iya, Pak. Kira-kira dari antusias anak tersebut itu dari level 1 sampai 10 itu kira-kira di level berapa anak? Kalau dikatakan level itu mungkin di level 5 ya Pak ya kayaknya. Sebabnya kalau kayak kemarin Pak pas kerja kelompok itu kan dibagi tuh kelas menjadi 3 kelompok. Nah, awalnya kebetulan saya kelompokkan dengan yang perempuan semua, karena kalau perempuan dicampur laki-laki itu nanti koyok-koyokan kan nggak selesai nanti diskusinya. Jadi perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki itu dia tidak mau diskusi, diem sendiri, ngisi sendiri. Jadi dia tidak mau berkolaborasi dengan temannya atau sharing atau ngomong atau apa. Jadi dia ngisi sendiri. Jadi meskipun kerja kelompok itu anaknya itu ngisi sendiri Pak, seperti itu. Kira-kira penyebab utamanya apa Bu? Sejauh ini yang Ibu tahu. Penyebab utamanya kalau saya lihat ya Pak, itu anaknya kan pendiam. Mungkin itu juga pengaruh keluarga atau lingkungan di rumah Pak. Aulia ini kan sehari-harinya itu ditinggal orang tuanya kerja di pagi, dari pagi sampai sore. Jadi dia tuh ikut sama yang ngomong. Jadi meskipun pas sempat itu sudah masih dimomong tetangganya. Nah mungkin biasanya nih anak dimomong itu kan lebih manja. Si ngomong juga memanjakan juga karena memang tugasnya ngomong itu kan seperti itu. Kemudian mungkin dia juga di rumah yang ngomong itu tidak ada teman yang sebaya. Jadi dia di rumah sama kan yang ngomong agak sudah usia 5 bulan lah. Jadi tidak ada teman sebaya untuk apa itu bersosialisasi. Jadi itu ke bawah ke sekolah. Seperti itu kalau saya. Oke, dari masalah itu, Ibu yang harapkan dari level 1 sampai 10 itu kira-kira dari atas Ibu tadi yang dengan harapan itu di level berapa? Ya, mungkin 7 sudah bagus ya Pak, kayak kan dari 5 7 ya 7 lah, nanti bertambah bisa bertambah selanjutnya seperti itu. Kira-kira apa yang dapat membuat anak tersebut bisa antusias lagi, bisa aktif atau termotivasi itu kira-kira? Kemarin itu Pak, saya itu WA sama orang tuanya. Saya tanyakan kira-kira ada masalah apa di rumah, kok Aulia ini kok kalau tidak berangkat Kamis atau ada mata pelajaran yang dia takut atau gimana. Sebab kalau hari Kamis itu memang tidak pelajaran saya Pak, pelajaran olahraga atau takut dengan olahraga. Anaknya kan agak lemes, mungkin olahraga kan pasti atau gimana mungkin dia takut. Karena pernah saya tanya sama teman-temannya itu, tak tanya memang bahwa ternyata olahraga nggak pernah berangkat gitu. Nah teman-temannya sakit Bu, kalau pelajaran pasti atau kegiatan pasti kok kalau sempung nangis. Kalau olahraga itu kan pemanasan itu digilir Pak yang penting. Nah kalau
gilirannya Aulia dia tuh nggak mau mirip pemanasan, nangis seperti itu. Mungkin dia takut sama, kan kalau anak pendiam kan takut juga kan, mungkin dia takut juga. Apa ada metode atau strategi lain agar anak bisa aktif atau apa yang menyenangkan atau gimana? Mungkin begini Pak, rencana saya itu mau melakukan pendekatan secara individu pada Aulia. Saya tanyakan kenapa, kemudian mungkin di kelasnya ada yang tidak disukai temannya, mungkin bisa geser pindah tempat duduk seperti itu. Nah nanti akan saya observasi kembali, jadi saya akan memberikan pendampingan saya individu dulu kepada Aulia. Kemudian saya juga akan kolaborasi atau menghubungi orang tuanya, mungkin diajak kerjasama supaya anak ini mau motivasi belajar lagi. Nanti kalau dua itu sudah saya lakukan tapi belum berhasil, nanti saya akan sharing bersama teman sejawat di sekolah saya. Terus kemudian apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah di Aulia tersebut? Ya, seperti yang sudah tadi saya katakan, yang pertama melakukan kolaborasi bersama orang tua, kemudian pendampingan individu pada anak Aulia itu tadi, kemudian kolaborasi dengan teman sejawat. Kira-kira butuh berapa lama untuk melakukan aksi rencana aksi? Kalau bisa ya ini Pak, sebelum liburan, jadi kalau nanti sudah semester awal nanti dia sudah semangat kembali. Jadi mungkin ini mulai besok bisa saya akan mulai. Komitmen apa ibu dalam rencana aksi tersebut? Komitmen untuk meningkatkan motivasi tersebut, jadi kita akan buat kesepakatan dengan Aulia. Mungkin nanti memberikan apa itu pembelajaran yang menurut dia maunya seperti apa. Kita akan memberikan pendampingan secara yang lebih dalam lagi kepada anak tersebut dibanding teman-teman yang lain. Oke, dari masalah ibu tadi sudah dijawab semua. Apakah ibu sudah mendapatkan solusinya? Ya, dari percakapan dengan Pak Nyam tadi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan gambaran seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi, dan insya Allah akan saya lakukan nanti sebelum liburan. Nanti kalau semester awal kita ketemu Aulia dengan wajah yang semangat dan gembira itu Pak. Ya, semoga rencana aksi ibu berhasil. Nanti kalau sudah berhasil tolong diberitahu saya Bu. Bisa saya keberhasilan ibu. Oke, terima kasih ibu sudah. Iya, terima kasih ya Pak ya, Ya, sudah sama-sama. menjadi teman sharing saya. Ya. Kapan-kapan kalau ada masalah kita berjaringan lagi. Siap Bu, nanti bisa kita bicarakan tentang masalah Bu. Terima kasih ya Pak Ya Bu, terima Selamat kasih. siang Ya, semoga Pak. sukses ya Bu. Amin. Ya, baik Pak Niam, tadi telah melaksanakan coaching dengan lancar ya Pak Niam ya. Iya Pak, alhamdulillah. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Pak Niam setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya itu ya menyenangkan, dapat bisa berbagi itu, dapat melaksanakan pelatihan coaching yang sudah saya latihan kemarin dan sekarang sudah melaksanakan dengan lebih baik lagi dari sebelumnya. Alhamdulillah, syukurlah ya Pak Niam. Pak Niam dapat melaksanakan kegiatan coaching ini dengan senang hati ya, tadi saya amati ya. Tidak merasa terbebani, nyaman, dengan perasaan yang tenang. Lalu apakah kegiatan kali ini sudah sesuai dengan harapan Pak Niam? Alhamdulillah sudah Pak, harapan sudah saya lakukan tadi sesuai dengan alur tirta dan sesuai permasalahan dan menggali solusi permasalahan dari coach saya tersebut tadi. Oh, gitu ya Pak ya. Alhamdulillah ya Pak Niam. Saya tadi amati Pak Niam sudah berhasil membantu Bu Alfia untuk menemukan solusi permasalahan tadi yang dihadapi ya, yaitu Ananda siapa tadi yang setiap Aulia setiap hari Kamis tidak berangkat. Tadi sudah didapatkan solusinya bahwa Bu Alfia akan melakukan pendekatan secara individual ya Pak ya. Apa sih penyebabnya setiap anak itu Aulia tidak berangkat setiap hari Kamis, setiap jam olahraga kan seperti itu. Nah, dengan kegiatan coaching tadi saya kira sudah berjalan dengan baik Pak Niam, sesuai harapan Pak Niam.
Baik Pak Niam, karena harapan Pak Niam untuk pelaksanaan coaching kali ini sudah tercapai sesuai harapan Bapak, kiranya kita akhiri ya Pak diskusi kali ini ya Pak ya. Saya terima kasih ya Pak Buas ini. Iya, sama-sama Pak Niam. Semoga lain kali kita dapat berdiskusi kembali ya Pak ya. Di lain waktu. Salam semangat dan bahagia selalu ya Pak Niam. Ya Pak, terima kasih. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Niam.